Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memulai dan kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, karena besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu baru kasih-Nya yang dicurahkan bagi kita. Dia Allah yang mengasihi. Dia Allah yang peduli. Bersama-sama kita mau katakan dengan segenap hati kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dengan sehati Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan memberkati dan memimpin persekutuan doa kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas untuk Pendeta Edi SS yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk hamba-Mu yang memimpin puji-pujian juga doa syafaat. Kami juga menyerahkan internet, tim multimedia, semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini join melalui persekutuan doa pagi ini. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Sekali lagi kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dalam Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Edi Estes. Iya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama di hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan sungguh baik dan di segala keadaan kami boleh mengakui Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan untuk renungan di doa pagi ini, kiranya dari segala yang sedang kami dengarkan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh diberkati dengan hal-hal yang dari firman-Mu, yang keluar dari firman-Mu, yang boleh memberkati dan menuntun langkah hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang boleh ada bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Ibu Ruth yang sudah memimpin dengan sangat baik. Saya pikir ini luar biasa, karena tanpa musik Ibu Ruth berani memimpin gitu ya. Itu hal yang sangat luar biasa, sangat pede dan kita terberkati gitu ya. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Ruth ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Satu ayat firman Tuhan, kita akan baca nanti sebetulnya 28 ayat, tetapi kita baca satu aja sambil nanti saya menyampaikan renungan, saya akan coba pilah-pilah lagi gitu ya. Mazmur 73:28, saya minta kesediaan dari seorang kita untuk membacakan ayat ini. Silakan dari TB1 atau TB2 dipersilakan. Mazmur 73:28. Ada kita versi lain juga boleh dipersilakan. Tapi kita baca masing-masing di rumah versi kita ya. Ya Bapak, kita dengarkan ada Alkitab yang lain. Silakan dari Bapak Ibu sekalian buka mic-nya,
Kemudian silakan baca. Saya baca ya Pak. Silakan Oma. Mazmur berapa? 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, terima kasih Oma. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, eh, seperti yang biasa kita lakukan di tiap-tiap hari Rabu, saya juga terus mengingatkan supaya doa itu jangan hanya sebagai kebiasaan atau keharusan. Wah, ini hari Rabu nih, jadi kita harus berdoa. Kita harus ini seperti ini. Atau yang hari yang lain, waduh Pak Edi tidak ingatkan. Jadi hanya kebiasaan saja atau keharusan. Seharusnya doa itu membawa kita untuk semakin berdekat dan diam dengan Tuhan. Ya inilah sesungguhnya doa itu sendiri Bapak sekalian. Jadi kalau itu kebiasaan atau keharusan, itu akan membawa kita pada pengertian yang keliru tentang doa. Seharusnya kita berdekat dan diam dengan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita bisa bahas sebaliknya lagi, karena sesungguhnya kalau saya memahami doa itu masih misteri Bapak sekalian. Misteri Bapak sekalian. Karena apa? Kita rajin berdoa. Sekuat apapun kita mau sehari 20 jam berdoa, misalnya seperti itu, ekstrim misalnya. Doa-doa kita belum tentu dijawab Tuhan. Betul kan? Jadi durasi kita tidak menentukan doa itu dijawab Tuhan. Itulah misteri. Jadi orang semakin banyak berdoa belum tentu, bahkan bisa pastikan tidak pasti doanya semua doa dijawab Tuhan. Tetapi ada orang yang sedikit berdoa dan dijawab Tuhan. Nah inilah misteri pada doa itu. Kemarin minggu saya bersyukur dan saya sampaikan ketika Pak Teo mendoakan saya, itu pagi berangkat masih jebret-jebret gitu ya. Tetapi ketika khotbah tenang semua. Simpel aja doanya pendek, tetapi Tuhan menjawab. Dan itulah misteri pada doa. Nah, misteri daripada doa itu seharusnya membawa kita pengertian bahwasanya doa itu membawa kita untuk berdekat dan diam pada Tuhan. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Itulah salah satu bagian daripada misteri doa. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, bagian yang kita baca tadi adalah Mazmur Asaf. Nanti kalau kita baca secara lengkap dan kita ada judulnya, saya cek dulu, tentang pergumulan dan pengharapan. Jadi teksnya LAI memberi judul di dalam TB1 ada pergumulan dan pengharapan. Ini menarik Bapak sekalian kalau kita baca. Jadi pergumulan dan pengharapan. Di dalam pergumulan dan pengharapan inilah Mazmur 73 ini muncul. Dan menarik sekali, di awal dikatakan Mazmur Asaf. Nah, Asaf itu bisa menunjuk pada orang atau Bani Asaf atau kumpulan orang-orang yang disebut anak-anak Asaf, yaitu orang-orang Lewi gitu ya. Tetapi penafsir melihat bahwasannya adalah seorang, karena ini bercerita tentang pergumulan seseorang atau ada pengharapan seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kita membaca ringkas ayat 1, 27, 28, kita akan mendapat pengertiannya. Oh, ini ceritanya seperti ini gitu ya. Makanya ini menarik Bapak sekalian kalau saya membaca bagian ini. Nah, ada apa di sana ketika Asaf ini menaikkan apa namanya atau menulis Mazmur ini. Jadi Mazmur tidak selalu pujian ya. Kalau kita Mazmur pujian tidak, Mazmur itu segala macam, dan kalau ini adalah Mazmur kebijaksanaan kalau banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ada persoalan iman di sana. Kalau kita membaca lebih jauh ya, ayat 1 sampai dengan 20 itu ada persoalan iman. Persoalan iman dan kemudian nanti ada jawaban daripada iman itu ada di dalam ayat 21 sampai dengan 28. Jadi simpel aja dibagi dua. Ada persoalan iman dan ada jawaban iman, dan jawaban itu membawa sukacita bagi Asaf. Simpel aja. Nah, kalau kita langsung kepada kesimpulannya, sukacitanya atau pernyataan imannya, nah kita kan tidak tahu masalahnya. Nah, disinilah kita akan coba belajar sebentar.
Jadi dia mengatakan Asaf bahwasanya dia hampir saja terpleset atau tergelincir. Bahasanya seperti itu, terpleset atau tergelincir. Khususnya kalau dikatakan imannya itu goncang. Karena dia dalam tanda petik cemburu melihat kemujuran orang fasik yang kalau di teks kita ini baca disebut dengan pembual atau orang-orang buta atau yang matanya gelap. Nanti kita bisa baca di ayat 1 sampai dengan 28 nanti kita baca ini khususnya di bagian awal. Jadi secara jujur Asaf ini hampir saja terpleset atau tergelincir karena dia cemburu melihat kemujuran orang fasik. Nah, kalau seperti ini, inilah sesungguhnya hal yang terjadi pada Asaf. Dia orang yang kun, dia orang yang dengan Tuhan, tetapi melihat orang yang tidak percaya dengan Tuhan, itu lebih mujur, lebih berhasil, dan dia cemburu. Saya pikir masalah daripada Asaf ini bukan hanya terjadi pada diri Asaf. Pada masa-masa kini pun saya percaya tidak sedikit orang yang bisa merasakan bagian itu. Wah, saya itu berdoa terus, tetapi yang beruntung, yang mujur itu justru orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang nggak pernah berdoa. Ngapain datang doa pagi-pagi itu kalau kita di gereja, atau harus buka Zoom pagi-pagi, ngikuti 1 jam, 1,5 jam. Ternyata nggak dapat apa-apa, malah mereka yang nggak itu malah lebih mujur. Inilah persoalan serius dari pemazmur itu atau Asaf itu. Dia cemburu, kalau boleh dikatakan dia itu marah atau kecewa dengan Tuhan. Ditambah lagi, bukan hanya soal orang fasik yang mujur, tetapi pada perbedaan nasib ya, kalau tidak nasib ya, antara Asaf dengan orang yang fasik tadi. Dia lebih berhasil dan segala macam, dan lihat nasibnya dia lebih enak gitu, bahkan bukan soal kemujurannya saja, tetapi dia ada, kalau dia mungkin lebih kaya atau lebih bagus, oh dia tuh beruntung, mungkin tidak terlalu ngefek lagi. Tapi ternyata nasibnya dia, kalau saya membaca, dia lebih tidak beruntung, makanya dia lebih jengkel lagi pada Tuhan. Tuhan ini kenapa seperti ini? Inilah krisis iman, krisis hati yang mendalam dari orang yang bernama Asaf ini. Ini lebih penting untuk kita perhatikan kalau kita hanya melihat hal krisis hati, krisis iman itu bisa saja dimulai dari krisis nilai diri kita. Di mana bahwasanya kita atau orang itu mengalami bahwa hidup yang dijalani sepertinya tidak ada artinya. Jadi krisis iman, krisis hati yang dijalani oleh seseorang itu dimulai berasal daripada krisis nilai diri, di mana orang tersebut mengatakan bahwa hidup dan juga perbuatannya sepertinya nggak ada artinya. Bapak Ibu sekalian, ingat kebiasaan kita yang baik ketika kita berdoa membaca firman Tuhan. Itu mau nggak mau seringkali kita perbandingkan dengan kehidupan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan itulah seringkali menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita memperbandingkan nilai itu, dan kita melihat bahwasannya, aduh, ya percuma ya, sia-sia gitu ya. Saya melakukan hal yang baik buat Tuhan, tetapi ternyata saya nggak mujur seperti itu, saya nggak beruntung. Nah, ini artinya kita ada dalam krisis nilai diri, bahwasanya kita merasa hidup kita tidak berarti. Pemazmur katakan ayat 13 bagian A, dan sudah berusaha untuk mempertahankan hatinya bersih. Tapi 4 ayat katakan berikutnya, dalam bagian bersih dia berani memenuhi upacara tanda tak bersalah dan basuh tangannya, itu yang bagian B. Jadi dia sungguh-sungguh, Tuhan, aku sudah berusaha mempertahankan hatinya bersih dan juga memenuhi upacara yang itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi dalam ayat 14 dia mengatakan juga bahwa saya realistis, bahwa saya bukan soal ketidakberuntungan saja, tetapi di dalam perjanjian lama penyakit, ketidakberuntungan, bahkan
kesusahan itu dan semacam, hampir selalu dihubungkan dengan dosa. Jadi kalau ada orang mengalami sakit penyakit, oh orang ada di dalam kesusahan, kamu punya dosa apa? Kalau mengaku sama Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Dan itulah pengertian di dalam PL, dan masih ada itu terjadi sampai sekarang. Jadi saya bisa mengatakan contoh misalnya, lihat tuh Ayub gitu ya. Ayub punya 3 sahabat gitu ya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketika dia melihat Ayub yang dari orang yang kaya raya, yang waduh ya, orang hebat itu ya, tiba-tiba langsung ada dalam keadaan yang tidak baik. Teman-temannya maksudnya baik. Ayub, kamu tuh punya dosa apa? Ngomong deh sama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah selalu mengkaitkan segala sesuatu tentang penyakit, kesusahan itu dengan dosa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat 14 tadi ya. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan juga mungkin terjadi sekarang. Ketika dalam kesusahan, punya dosa apa ya? Dan pemazmur juga merasa seperti itu. Dia sudah melakukan yang baik. Tetapi Tuhan, saya itu punya dosa apa? Sehingga kau tidak membuka pintu berikutku. Engkau tidak memberkati aku lebih daripada orang yang tidak mengenal Engkau. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sekali lagi ini penting untuk kita memahami bahwasannya doa itu bukannya soal kita minta dan harus menjadi apa yang kita inginkan. Seorang yang bernama Isaac Watt, ini seorang teolog yang takut Tuhan gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. Persekutuan dengan Allah di dalam doa adalah kehidupan dan kesenangan jiwa orang saleh. Tanpa persekutuan ini, kita bukanlah orang yang beriman. Dan orang yang mempraktekkan ini adalah pengikut terbaik Kristus. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Isaac Watt ini, supaya kita memahami bahwasannya kalau dia katakan, persekutuan adalah kehidupan dan kesenangan jiwa orang saleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa kita tidak berbanding lurus, tidak selalu berbanding lurus dengan kemujuran, keberhasilan. Tidak. Itu versi saya kalau membaca Ishak ya. Ishak Watt. Tapi katakan bahwasannya persekutuan Allah di dalam doa yang kita lakukan adalah kehidupan dan kesenangan jiwa orang saleh. Jadi kita itu bersuka cita. Bukan karena kita beruntung, bukan karena kita berhasil, itu bonus. Tetapi kita senang karena kita senang berdoa. Karena itu adalah jiwa kita sungguhnya sebagai orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau apa yang disampaikan Ishak Watt itu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Kita itu berdoa itu dengan antusias, dengan sukacita. Tidak melihat hasil atau tidak melihat apa yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita berdoa, waduh kita tuh senang. Dan katakan lanjutkan, tanpa terusan doa ini kita bukan orang beriman. Dan orang yang mempraktekkan ini pengikut terbaik Kristus. Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita adalah pengikut terbaik Kristus, kita bisa berdoa dengan kesenangan, itulah kesenangan kita. Hari ini saya senang karena Pak Eo backgroundnya biru, itu warna yang saya suka. Jadi lihat warna biru itu saya senang gitu ya. Itu buat saya seperti itu. Jadi senang lihat, waduh biru, waduh senang sekali. Nah seperti itulah bagi saya ketika berdoa pada Tuhan itu kesenangan jiwa kita, kesenangan setiap kita. Berdoa itu kesenangan jiwa kita sebagai kita orang-orang percaya. Nah Bapak sekalian kasih Tuhan, kita melihat ini. Jadi kesalehan yang disampaikan oleh Asaf ini, sekali lagi dia seorang yang takut Tuhan, dia orang yang bertanggung jawab di dalam doa-doanya, seharusnya itu cukup. Tidak perlu dihubungkan dengan keberhasilan ataupun keberuntungan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi disinilah sekali lagi, problem besar itu muncul justru kesenangan jiwa kita tidak menjadi senang.
tidak menjadi sukacita ketika melihat keberhasilan orang-orang yang tidak saleh atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya katakan ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Karena kita memandang diri kita sebagai orang yang saleh. Kalau kita sebagai orang yang saleh, kita nanti tidak hanya menilai orang-orang yang fasik saja. Kita akan menilai diri kita. Saya tuh berdoa lebih banyak daripada kalian, misalnya seperti itu, daripada orang-orang yang lain, tetapi saya melihat kok kamu lebih berhasil. Jadi inilah hal yang persoalan iman yang sangat serius yang dialami oleh Asaf dan mungkin juga kita semua ketika kita melihat diri kita adalah orang-orang yang saleh, yang berhak menerima akan kemujuran, keberhasilan. Jadi kalau ini diperbandingkan dengan orang yang tidak saleh, tetapi ini bahaya besar, godaan besar bagi setiap kita. Ketika kita melihat diri kita sebagai orang saleh dan memperbandingkan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa demikian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita menjadi saleh, iya. Saya katakan iya. Karena dengan kita berdoa, kita berdekat pada Tuhan. Kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kita diuji dengan segala hal yang ada dalam kalimat-kalimat doa kita dan jawaban-jawaban doa kita. Tetapi kesalahan kita tidak untuk diperbandingkan. Baik itu dengan orang yang fasik maupun dengan orang saleh yang lain. Kita kalau seperti itu, seharusnya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mujur, itu adalah para pertapa, sorry saya belum cek KBBI ya. Orang-orang yang sehari-hari kehidupannya tuh berdoa terus, nggak kemana-mana, dia cuma berdoa dan dia orang sudah dianggap orang saleh. Ya harusnya dia yang memiliki dunia kalau seperti itu. Tapi kan enggak sekalian. Orang yang saleh, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Isakbat adalah orang yang hidupnya, kehidupannya, jiwanya senang. Gak bersekutu dengan, gak ada yang lain. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita bagian daripada orang-orang yang saleh. Karena kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Tapi cukup sampai di situ. Yang lain gak ada yang sesuatu yang bagus. Itulah bonus yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita melihat slide berikutnya, Mazmur 73:25. Silahkan seorang yang lain bisa membaca ayat ini ya. Silakan untuk setiap dari seorang yang lain. Tadi Oma sudah, yang lain Burut sudah memimpin, yang lain silakan membaca. Jangan ragu-ragu, buka mic-nya. Saya baca, Pak. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, terima kasih Pak Theo. Ya, Bapak sekalian, ini adalah kesimpulan daripada Asaf tadi setelah dia menyampaikan ini ada persoalan iman yang serius di dalam dirinya. Dan kemudian dia melihat ini adalah kesimpulan selain nanti ada ayat yang lain. Siapa gerangan yang dapat aku selain di surga, selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Asaf akhirnya menyadari bahwasanya dia punya masalah yang serius dengan kesalehannya, dengan iman. Tetapi ayat yang dia tulis atau kalimat yang dia tulis ini mengingatkan dia sekaligus kita semua. Tidak ada selain Tuhan yang diingin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Menginginkan Tuhan itulah bagian yang utama dalam kehidupan kita.
Bukan hanya ketika kita menghadapi masalah persoalan iman seperti Asaf tadi. Tetapi andaikan kita menghadapi persoalan iman seperti itu, satu kesimpulan penting disampaikan oleh Asaf bahwasanya selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Wow, itu luar biasa. Orang percaya bahasa saya, orang percaya yang benar-benar percaya atau orang percaya yang sejati, yang memiliki Allah sebagai Allahnya, akan menjadikan Allah itu satu-satunya bagian daripada hidupnya, bahkan bagian daripada warisannya akan sampaikan pada anak cucunya, dan mengandalkan Allah di dalam segala kehidupannya. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Jadi cuma menginginkan aja, gak ada yang lain. Apapun keadaannya. Yang penting, Allah itu bagian pada dirinya. Nah, ini slide yang terakhir ya. Silakan dibaca, lihat lagi. Tadi sudah dibaca. Tetapi saya membaca ayat ini dari versi yang lain, Bapak sekalian ya. Jadi Alkitab kita dalam bahasa Indonesia itu kan kita mengenal TB, TB yang TB2, kemudian waktu yang lalu ada TL, terjemahan lama, dan kita mengenal ada BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, tetapi sesungguhnya di Alkitab kita itu dalam bahasa Indonesia saja, setidaknya ada 28 versi Alkitab bahasa Indonesia selain bahasa suku. Jadi sama bahasa Inggris nggak kalah juga, kita punya versi bahasa Indonesia begitu banyak gitu ya. Yang saya baca ini adalah versi dari AYT. AYT itu Alkitab yang terbuka gitu ya. Jadi Alkitab terbuka, nanti Bapak Ibu suka, apa itu? Nanti Bapak Ibu bisa lihat aja di Google, search saja namanya SABDA, Sabda. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan Alkitab versi macam-macam. Saya dulu pernah cerita, saya dan teman-teman kedatangan tim dari Sabda, kemudian diminta untuk menerjemahkan Alkitab yang mereka coba buat dalam versi yang mudah dibaca. Jadi ada Alkitab VMD, versi mudah dibaca. Tapi memang tidak diterbitkan karena penerbitan itu ternyata tidak mudah gitu ya. Tapi ada Alkitab versi mudah dibaca dan mereka yang buat dari Sabda gitu ya. Nah, Bapak sekalian, di bagian akhir itu Asaf mengatakan ini versi AYT ya, Alkitab yang terbuka. Namun terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Aku telah menjadikan Tuhan Allah perlindunganku untuk menceritakan semua perbuatannya. Di dalam kesimpulan terakhirnya, Asaf mengatakan dalam versi AYT, baik bagiku untuk dekat. Apakah kondisinya berubah? Orang yang fasik itu kemudian mendapat celaka? Tidak dijelaskan. Apakah kondisinya Asaf itu kemudian menjadi orang yang beruntung setelah dia berdoa? Tidak dijelaskan juga. Tetapi keyakinan saya bahwasannya kondisi itu tidak berubah. Orang yang fasik pada waktu Asaf menulis bisa saja masih beruntung dan Asaf masih kurang beruntung. Tetapi Asaf membuat satu hal yang besar seperti dalam ayat yang versi ayat Alkitab yang terbuka. Terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Dan itu adalah cukup bagi Asaf untuk memahami bahwasannya dia ada bersama dengan Allah dan itu adalah yang baik dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Seringkali kita digambarkan sebagai domba-domba. Karena Tuhan berkata, akulah gembala. Gembala yang baik. Dan kita adalah domba-domba Allah. Makanya di gereja posisi pendeta disebut dengan gembala jemaat. Jadi mau tidak mau, sadar nggak sadar, setiap orang yang datang ke gereja, jemaat gereja disebut sebagai domba-domba Allah. Dan saya pun juga domba. Dombanya Tuhan. Kita punya gembala satu yang baik, yang terbaik gitu ya. Kita domba. Meskipun saya gembala, tetapi saya pun juga tetap domba.
Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Domba, apa sih kelebihannya? Selain pada kulitnya yang dicukur itu ya untuk dijadikan wool atau bahan yang lain. Pikir domba terkenal justru dengan binatang yang bodoh, yang hanya tahu pergi itu dituntun oleh gembalanya, pulang lagi tuntun gembalanya, dan tidak bisa pulang sendiri, dan hanya mengerti suara gembalanya. Cuma itu aja. Dari saya yang coba mempelajari secara cepat gitu ya. Binatang yang bodoh, yang hanya tahu suara gembalanya. Domba yang aman adalah ketika ada bersama dengan gembalanya, dekat dengan gembalanya. Ketika mencoba pergi atau menjauh dari gembalanya, bahaya mengancam besar. Selain binatang buas, dia bisa jatuh terperosok ke tempat yang menyedihkan buat dia, membahayakan buat dia. Jadi kita sebagai domba-domba, seperti versi dari AYT Alkitab Terbuka ini baik bagiku untuk dekat dengan, karena dekat dengan Allah. Kalau versinya daripada pemazmurnya adalah tentang keberuntungan, tentang keberhasilan. Dan pemazmur atau Asaf ini mendapati keberuntungan tertinggi adalah ketika berdekat dengan Allah. Ketika ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kiranya Asaf mengingatkan kita semua. Dia gagal di dalam pergumulan imannya. Dia hampir terpleset, hampir tergelincir di dalam imannya. Tapi dia kembali tangguh, kembali kuat. Karena mengerti, baik bagiku untuk dekat dengan Allah. Salah satu cara untuk kita untuk dekat dengan Allah dan berdoa. Berdoa. Bapak Ibu sekalian, doa bukan kebiasaan, bukan keharusan. Tapi doa adalah bagaimana kita berdekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan kita perlu perhatikan ayat itu tadi. Baik bagiku untuk dekat dengan Allah. Dan ada hal yang kita inginkan selain pada Allah sendiri. Dan sebab itu kita sudah mengambil bagian terbaik di dalam diri kita untuk kita terbaik. Mungkin selintas kita mengingat, oh ya benar. Seperti Maria dan Marta. Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, Maria telah mengambil bagian yang terbaik di dalam dirinya. Karena dia duduk dekat kaki Yesus, mendengar Yesus. Marta yang sibuk, bukan dikatakan jelek. Marta, Marta, gitu ya. Tapi Tuhan katakan, Maria telah mengambil bagian yang baik di dalam dirinya. Hari ini kita bersyukur diberikan yang terbaik untuk kita berdekat, berdiam bersama dengan Tuhan. Tidak jauh daripada Tuhan. Dan itulah sungguh yang kita inginkan. Ya terus kita merindukan bagian-bagian ini. Di dalam khotbah saya minggu yang lalu saya ingatkan kembali. Ayo deh, kita ada pekan doa. Seminggu kita berdoa, mau pagi, mau malam, monggo silakan diatur jamnya, sepakatan kita. Nggak usah lama-lama, kita batasi aja. Jadi renungannya singkat, tapi kita banyak berdoa. Kita mau berdiam, kita mau tinggal dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah cukup bagi kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan pada kita semua, mari kita katakan di dalam kita nggak perlu buka mic ya. Terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Sekali lagi kita akan sama-sama ya. Terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Kami diingatkan melalui pengalaman hidup daripada Asaf atau pemazmur yang menulis Mazmur 73 ini. Dari dia punya persoalan iman yang hampir tergelincir. Dan dia punya kesimpulan. Terbaik bagi dirinya adalah untuk berdekat dengan Allah. Kayaknya apapun permasalahan kami juga mengambil kesimpulan yang sama. Terbaik bagi kami adalah untuk dekat dengan Allah. Jangan jauh, ya Tuhan, dari kehidupan kami. Jangan Engkau apalagi menjauh dari kehidupan kami. Tetapi biarlah kami senantiasa berdekat dan mendekatlah ya Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi setiap kami. Kondisi kami tidak mencerminkan akan Tuhan yang seperti apa. Tetapi Engkau adalah Allah yang tetap hebat. Allah yang tetap penuh kasih dan maha kasih. Apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Ruth. Dipersilakan Bu Ruth. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Edi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, terbaik bagiku untuk dekat dengan Allah. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa dengan berdoa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dengan berdoa membuat kita mempunyai waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Dan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saudara, persekutuan dengan Allah dalam doa membuat kesenangan kita, kerinduan kita sebagai orang-orang berfirman. Ya, kita akan memasuki pokok-pokok doa. Ada 22 pokok doa yang sudah ditayangkan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Bapak Ibu, melalui pujian ini saya sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Karena di dalam pujian ini dikatakan, di saat engkau susah, Yesus akan menghibur. Di saat engkau lemah, Dia akan menguatkan. Ya, tidak selamanya kita akan hidup terus bahagia, happy, kan ya. Karena sebagai manusia pasti kita pernah jatuh, kita pernah sedih, ya. Tetapi jikalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan. Bapak Ibu bisa menyanyikan dari rumah, karena kata-kata dari pujian ini sangat bagus sekali dan menguatkan kita semua. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan.
Yesus mau menolongmu sampai selama-lamanya. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon anggur tak berbuah, pohon ara tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Mari kita berdoa, doa penutup akan disampaikan oleh ISS. Pagi hari ini, Mbak mau berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami dari jalan yang terbaik, dan berikan kami senantiasa satu kerinduan untuk senantiasa berdekat pada Tuhan. Dan adalah bagian terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.